Astagfirullahaladzim, suara apa itu gubrak-gubrak? Aduh Pak, kagetnya setengah mati. Itu pasti kurir ekspedisi yang langganan bikin ulah. Paket, Bu RT, udah sampai ya? Beres, tinggal siram aja itu. Hei, kurir nggak ada etika, berhenti nggak kamu? Main lempar-lempar barang orang aja, dikira ini bola basket apa? Aduh Pak, ini kan pakai tanaman hias. Nah, mantap, pas banget mendarat di teras, nggak perlu matikan mesin, nggak perlu repot-repot turun dari motor. Astagfirullahaladzim Mas Kurir, kalau nganter barang itu yang sopan toh. Kok makin lempar-lempar kardus gitu dari atas motor? Nanti kalau isinya pecah atau rusak gimana? Alah, Mbak Uti, tenang wae, kardusnya kan tebal, nggak bakal kenapa-napa itu. Lagian, kartu ini dikejar waktu, Mbak. Ya nggak bisa gitu, harusnya motor dihentikan terus dipanggil orang rumahnya baik-baik. Mau kejar target ya kejar target, tapi jangan bikin rugi orang lain. Duh Mbak, heran deh, saya sama kurir lain aja yang rajin amat ketok pintu terus nungguin orangnya keluar sampai 10 menit. Cara begitu mah buang-buang waktu aja Mbak, nggak efisien. Ya daripada kamu malah main lempar aja. Yang penting kan paketnya udah mendarat di alamat tujuan. Beres toh, mau barang di dalamnya ketumpuk atau nggak penyok dikit, ya itu urusan yang punya barang. Yang penting target pengiriman kartu hari ini kelar paling cepat segudang. Dibilangin malah ngelawan, awas ya kamu, kena apesnya baru kapok nanti. Nanti sore saya lewat sini lagi Mbah, tak lempar lebih pas lagi. Mari Mbah Huti. Aduh, kaget banget. Ya Allah, suara apa itu tadi? Kok kencang banget, serasa ada barang roboh? Iya, Mama ya. Ani lagi fokus belajar di kamar sampai meloncat dari kursi. Suaranya ada daerah teras sini nih. Loh, itu kan si Karto, kurir ekspedisi yang tadi lewat. Astaga, kebiasaan banget sih main lempar-lempar barang dari atas motor. Gak ada sopan-sopannya sama sekali. Wah, itu paketnya mendarat pas di depan pintu. Kardusnya sampai banyak begitu sudutnya. Emang gak dipanggil dulu mah orang rumahnya? Mana ada dia manggil, orang motornya aja nggak dihentikan sama sekali, langsung dilempar dari jalanan. Aduh, perasaan Mbak udah gak enak banget ini Ani. Emang isi paketnya apa Mbak? Kok kardusnya kelihatan banyak parah gitu? Ini kan isi paket gelas hias kaca yang Mbak pesen minggu lalu buat kado ulta teman Mbak. Belinya mahal, nunggunya lama. Aduh, dengar suaranya aja tadi udah kelak-klik gitu, fix pecah itu Mbak. Tuh kan, beneran pecah berantakan. Ya Allah, hancur semua ini mah, nggak bisa dipakai sama sekali. Mana kadonya mau dipakai besok malam? Kasian banget Mama ya. Terus ini gimana? Barang rusak begini kan rugi banyak. Ini nggak bisa didiamkan lagi ya nih. Mbak udah capek ngademin hati. Mbak mau foto barangnya, ambil video bukti pecahnya. Terus ini langsung Mbak kirim komplain resmi ke kantor pusat ekspedisinya sekarang juga. Kurir modelan begitu harus dikasih pelajaran keras biar nggak seenaknya sendiri. Setuju Mbak, biar kapok dan nggak bikin rugi pembeli yang lain. Ah, nikmat betul hidup begini. Pulang paling awal, mandi, terus bisa langsung selonjoran santai. Kurir-kurir yang lain paling jam segini masih pada kebingungan nyari alamat di jalan. Biarin aja orang mau ngomong apa soal cara mengantar saya. Yang penting kerjaan saya beres, cepat, komisi cair penuh. Ngapain juga bikin diri sendiri capek cuma demi nurutin kemauan pelanggan yang serba ribet. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi, serial Rahasia Pewaris Kerajaan di channel YouTube Kokomeong. Udah mulai. Wah, episodenya makin seru aja nih. Perebutan tahtanya makin memanas. Tuh kan, drama begini baru hiburan kelas atas. Pokoknya nggak boleh lewat satu episode pun tiap jam 6 sore. Mending fokus nonton Kokomeong daripada mikirin komplain-komplain gak jelas. Yang penting hari ini beres. Besok tinggal pakaikan trik lempar paket yang sama lagi. Beres toh.
sini kamu. Coba lihat ini baik-baik. Ini daftar komplain pelanggan cuma dari wilayah yang kamu pegang. Aduh, Bu Silvi pagi-pagi udah cemberut aja. Ada apa lagi toh, Bu? Kan semua paket dari kemarin sore udah terkirim, nggak ada yang tersisa di gudang. Terulang lagi kan? Ada pelanggan laporan kue ulang tahun hancur, tanaman hias patah. Terus kemarin sore ada yang masuk komplain gelas hias pecah berantakan. Kamu itu nganter paket atau lagi latihan melempar tembakan toh? Waduh, Tok, beneran lagi banyak komplain. Aku dari kemarin udah sering ngingetin kamu kalau bawa barang pecah belah atau makanan itu, Mbok ya turun sebentar dari motor, dikasih ke orangnya langsung. Alah, Mas Budi, nggak usah ikut-ikutan panik. Bu Silvi juga tenang dulu. Yang penting kan paketnya sampai tepat waktu di lokasi, nggak hilang, nggak tertukar. Kurir mana coba yang di gudang ini yang kerjanya secepat Karto? Cepat, kalau barang orang hancur ya gak ada gunanya, Karto. Perusahaan kita ini jualan jasa kepercayaan, bukan cuma lomba balap cepet-cepet sampai. Iya, Bu, saya minta maaf. Pokoknya ini peringatan keras ya. Kalau sampai laporan begini masuk lagi, saya gak sungkan kasih sanksi potong gaji atau pemecatan. Alah, Mas Budi kayak nggak tahu Bu Silvi aja, gertak doang itu mah. Pelanggan juga paling besok udah lupa. Yang penting kan target pengiriman kita tembus terus. Kamu itu dibilangin malah meremehkan toh. Ingat sekali dua kali orang masih sabar. Kalau terus-terusan begitu, nanti apesnya datang sendiri loh. Ah, segarnya, kamu lihat sendiri kan tadi Rin, Bu Silvi sama Mas Budi itu lebaynya setengah mati. Cuma masalah barang pecah dikit aja hebohnya serasa dunia mau kiamat. Tapi Mas Kantong, bukannya yang disampaikan Bu Silvi itu benar ya? Kan pelanggan bayar ongkir itu supaya barangnya sampai dengan selamat, bukan cuma sekedar cepat. Halah, kamu itu masih baru Rin, masih polos, makanya pikiran kamu masih idealis begitu. Nanti kalau sudah beberapa bulan di sini, baru kamu kerasa capek kan mana? Nungguin orang keluar rumah 10 menit atau langsung lempar paket terus tancap gas. Ya tapi kan kasihan pembelinya Mas. Coba kalau Mas Kato sendiri yang pesen barang online, terus pas sampai rumah ternyata barangnya hancur gara-gara dilempar kurir, pasti Mas Karno juga bakal marah besar kan? Hahaha, ya beda cerita itu. Poin utamanya itu ada di efisiensi waktu Rin. Makin cepet paket beres, makin cepet kita bisa pulang dan santai. Nih ya, trik dari saya, lempar tepat di teras, jebret foto bukti dari atas motor, terus ngacir, beres toh. Aduh Mas Karto, kalau cara begitu terus yang dipakai, yang ada malah merusak nama baik kita semua. Kepercayaan pelanggan itu mahal harganya loh Mas. Alah, sok puitis kamu. Nanti kita lihat aja siapa yang tiap sore bisa pulang paling awal dan bawa bonus target terbanyak. Sudah, nggak usah sok menasehati senior. Mumpung masih pagi, mending kamu belajar cara bawa motor yang kencang sana. Astagfirullahaladzim, suara apa itu gubrak-gubrak? Aduh Pak, kagetnya setengah mati. Itu pasti kurir ekspedisi yang langganan bikin ulah. Paket, Bu RT, udah sampai ya? Beres, tinggal siram aja itu. Hei, kurir nggak ada etika, berhenti nggak kamu main lempar-lempar barang orang aja? Dikira ini bola basket apa? Aduh Pak, ini kan pakai tanaman hias langka yang sudah saya pesan dari minggu lalu. Jangan-jangan patah lagi isinya. Coba buka dulu Bu, dasar kurir ugal-ugalan. Harusnya kalau bawa barang itu permisi, turun dari motor, terus dikasih baik-baik ke tangan orangnya. Tuh kan Pak, terasa lemes gini kardusnya. Pasti tangkai batangnya udah patah di dalam. Awas ya itu kurir, gak bakal saya biarkan. Nanti sore saya mau ngomong sama warga lain. Harus dikasih teguran keras ini. Jeng Maya,
Mbak-mbak sekalian, coba lihat nih kelakuan si kartu kurir ekspedisi itu. Ya Allah, Bu RT, itu tanaman monstera yang harganya lumayan mahal itu kan? Kok batangnya sampai patah dua begitu? Patah berantakan, Jang. Tadi siang dia lewat depan rumah, gak pakai turun dari motor, langsung dilempar gitu aja, lewati pagar, mendarat keras banget di lantai teras. Astaga, si kartu lagi. Kemarin luas paket baju adik saya juga ditaruh di atas pagar pas hujan. Basah kuyup semuanya. Bukannya dipencet bel rumah dulu, malah makin tajam gas aja. Tuh kan, kemarin gelas kristal pesanan saya hancur berkeping-keping juga gara-gara ulah dia, Bu RT. Saya tegur lewat telepon, malah dijawab santai bilang, yang penting kan udah sampai, nggak ada kapok-kapoknya itu orang. Ini gak bisa didiamkan lagi. Dia itu merasa jemawa gara-gara kerjanya paling cepat di kantornya. Tapi kalau cara kerjanya bikin rugi semua warga begini, ya sama aja musibah. Benar Bu RT, harusnya disomasi atau dilaporin bareng-bareng ke atasan pusatnya biar dia dipecah sekalian. Kurir lain mah pada sopan, cuma dia doang yang ugal-ugalan. Setuju, nanti kalau sampai ketemu dia lagi di jalan raya atau di komplek ini, kita rame-rame labrak langsung, bikin malu orang kok dipelihara. Awas aja ya, kalau dia lewat sini lagi bawa pakai sambil ngebut-ngebut, saya cegat di tengah jalan. Nah, tumpuk terus sampai tinggi biar sekalian jalan langsung habis semua, nggak perlu bolak-balik ke gudang lagi. Aduh toh, kamu ini sudah gila ya, itu tumpukan paket tinggi banget melebihi setang sama pundak kamu. Mengikatnya juga cuma pakai tali karet kendor begitu, bahaya banget loh. Alah Mas Budi, ini kok rewel amat kayak nenek-nenek. Tenang aja, seimbang ini mah. Karto gitu loh, jam terbangnya sudah tinggi kalau urusan bawa motor beban berat. Bukan masalah jam terbang toh, ini jalanan sore lagi ramai-ramainya, angin lumayan kencang. Kalau tumpukannya tinggi begitu, pandangan kamu ke kaca spion juga tertutup semua. Kalau ada angin atau ngerem mendadak, itu paket bisa roboh ke jalan raya. Ya makanya naiknya harus kencang Mas Budi, makin cepat melaju, makin cepat anginnya ke belakang paket, jadi makin stabil. Lagian ini sudah jam 4 sore, saya harus kelar sebelum jam 5, biar sempat nonton tayangan ulang serial di YouTube Kokomeong nanti malam. Kamu itu dibilangin baik-baik malah ngatur teori sendiri yang gak masuk akal. Kalau jatuh di jalanan gimana? Bukan cuma barang-barang yang hancur, kamu sendiri bisa celaka Karto. Duh, doanya kok jelek amat sih Mas. Udah ah, saya berangkat duluan. Mas Budi pelan-pelan aja sana kayak siput, biar Karto yang borong target harian ini. Bus, mantap betul ini jalanan. Kapan lagi bisa tancap gas seleluasa ini? Jam 5 kurang seperempat, harus udah beres semua paket ini. Nggak boleh ada yang tersisa. Woi, pelan-pelan Mas. Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak orang bawa paket seabrek-abrek gitu. Kok nyalip-nyalipnya sembarangan? Hahaha, dasar penakut. Makanya kalau naik motor itu jangan kayak siput. Jalanan luas begini disia-siakan. Lagian paket di belakang kan udah dikunci pakai tali karet super kokoh. Mau goyang-goyang sedikit ya wajar toh. Nah, ada celah kecil di depan, hajar langsung, yang penting pandangan lurus ke depan. Nggak usah nengok-nengok spion. Kalau mikirin si spion mah malah bikin lambat. Waduh, sedikit lagi kena spion mobil orang. Tapi tenang, Karto gitu loh, jurus lap-slipnya nggak ada tandingan di gudang. Sedikit lagi sampai persimpangan perumahan. Habis itu tinggal lempar-lempar paket terakhir, terus pulang santai di rumah. Jeng Maya, coba lihat ke arah jalan sana deh. Itu bukannya motor si Karto kurir ekspedisi yang suka sembrono itu ya? Ya Allah, iya bener Bu RT. Itu kan jaket sama helmnya dia. Astaga, itu muatan di jok belakang tinggi amat, udah kayak pegunungan sampah.
Gila itu orang, bawa motor setinggi itu tapi naik motornya ngebutnya nggak ketulungan. Lihat tuh motornya miring-miring pas nikung kayak mau roboh gitu tumpukan paketnya. Mana itu jalanan kan persimpangan besar Bu RT. Biasanya ada daerah samping banyak mobil box sama truk kecil yang lewat tanpa klakson. Kalau dia ngebut begitu tanpa lihat-lihat kanan kiri bisa bahaya banget itu. Aduh, bener-bener gak ada kapok-kapoknya itu anak. Diingatkan baik-baik gak mempan. Ditegur atasan malah makin menjadi jadi ugal-ugalannya. Bukannya mikirin keselamatan barang orang yang dibawa atau minimal keselamatan dirinya sendiri gitu loh. Ini mah murni nyari celaka namanya. Firasat saya gak enak ini Jeng Maya. Coba lihat tuh, dari arah belokan samping ada kendaraan lain yang mau lewat. Tapi tuh si Karto malah makin tancap gas. Aduh Bu RT, dia nggak ngerem sama sekali. Awas Pak Karto, awas. Wah, kalian lagi lihat apa? Kok kayaknya seru banget lagi lihat balapan ya? Iya mbak, tapi balapan sendiri tuh si Karto bawa motor udah kayak balapan. Terus paketnya dilempar gitu aja. Wah, kok dilemparin? Nanti kalau paketnya rusak gimana Bu? Wah, nggak bener itu. Mending paket dari saya selalu diantar dengan baik. Nggak ada tuh istilah dilempar-lempar. Lah emangnya mbak Koko jualan apa sampai ngirim paket gitu? Ini saya jualan basreng dan keripik kaca. Belinya tinggal tap gambar di layar. Dijamin paket aman sampai tujuan. Aduh, sakit banget badan saya, kepala pusing, tangan saya nggak bisa digerakkan. Aduh, loh, paket-paket saya mana? Kok berserakan hancur begini di tengah jalan? Nah kan, apa saya bilang tadi Karto, ini namanya azab yang langsung dibayar kontan sama Tuhan. Kebiasaan kamu yang suka ugal-ugalan, ceroboh, suka lempar barang, dan merugikan pelanggan akhirnya berbuah musibah besar hari ini. Lihat nih Karto, coba kau pandangi baik-baik barang pesanan orang yang hancur lebur di jalan raya ini. Kayak ulang tahun hancur terinjak, laptop sama HP patah jadi dua, pecah belah berantakan gak berbentuk lagi. Udah berkali-kali kami ingatkan, ditegur halus gak mempan, ditegur atasan malah kamu remehkan. Benar itu, makanya kalau kerja cari rezeki itu bawa amanah orang baik-baik. Jangan cuma mau cepetnya aja, mau pulangnya aja, tapi bikin rugi puluhan orang begini. Sekarang motor kamu hancur, barang orang rusak total, mau ganti rugi pakai apa kamu? Hah? Ampun Bu RT, Mbak Maya, bapak-bapak sekalian, saya mengaku salah. Saya nggak nyangka bakal jadi begini. Paketnya hancur semua. Tolongin saya, ganti ruginya pasti mahal banget ini. Gaji saya mana cukup. Gak usah nangis, penyesalan sekarang. Kemarin waktu dinasehatin orang tua, dinasehatin tetangga, kamu anggap angin lalu toh. Kamu merasa paling hebat karena paling cepat. Ingat ya Karto, ini pelajaran mahal buat kamu. Kecepatan gak ada artinya kalau cara kerja kamu merusak barang dan membahayakan nyawa orang lain. Penyesalan kamu di tengah jalan begini gak bakal bikin barang-barang pesanan kami utuh lagi. Aduh Gusti, kapok, saya kapok beneran. Saya janji nggak bakal lempar paket lagi. Tolongin saya. Selamat pagi semuanya. Setelah melalui proses evaluasi yang sangat ketat selama 3 bulan terakhir, perusahaan akhirnya memilih satu nama kurir yang akan diangkat menjadi mitra tetap dan fasilitas dan komisi khusus. Ya Tuhan, semoga nama Karto yang dipanggil. Saya sudah berubah total, nggak pernah lempar paket lagi. Selalu serahkan barang langsung ke tangan pelanggan dengan sopan. Berdasarkan rekapitulasi performa, tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat keamanan barang dari hari pertama bertugas, posisi mitra tetap ini resmi diberikan kepada Rini. Apang saya Bu, terima kasih banyak Bu Silvi. Terima kasih semuanya. Loh Bu Silvi, tunggu dulu Bu. Kok Rini yang terpilih? Ada yang mau kamu tanyakan, Karto? Bu, saya kan sudah berubah total selama beberapa bulan ini. Saya sudah bayar semua ganti rugi kecelakaan waktu itu. Saya ikut pelatihan sampai lulus dan sekarang nggak pernah lagi lempar-lempar paket. Kenapa kesempatan sebesar ini nggak diberikan ke saya, Bu? Karto, kami menghargai perubahan kamu saat ini.
Tapi kamu harus paham satu hal, keterampilan teknis dan kehati-hatian dalam bekerja itu bisa dipelajari dalam hitungan minggu-minggu lewat pelatihan. Tapi kepercayaan pelanggan itu dibangun dari kebiasaan baik yang konsisten dilakukan sejak hari pertama. Hari ini sejak hari pertama kerja, selalu menjaga barang orang dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa perlu mengalami musibah atau ditegur berkali-kali dulu. Sementara kamu baru mau berubah setelah ada musibah besar dan merugikan banyak orang. Kesempatan emas ini tidak bisa diberikan kepada orang yang baru bertanggung jawab karena terpaksa. Jadi satu kebiasaan buruk yang terus saya ulang-ulang dulu benar-benar menutup pintu rezeki besar saya sekarang ya Bu. Penyesalan memang selalu datang di akhir karto. Jadikan ini pelajaran paling berharga dalam hidupmu. Teruslah bertahan dengan kebiasaan baikmu yang sekarang. Tapi terima kasih fakta bahwa kesempatan besar hari ini sudah terlepas dari genggamanmu. Baik Bu, saya terima keputusannya. Saya memang harus bayar mahal untuk penyesalan ini. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang, cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?